Ya kami di media melihat bahwa pertumbuhan Solo itu sangat agresif ya. Kalau Bang Budis ke Solo sekarang kan beda dengan Solo 10 tahun yang lalu gitu. Betul, Bahkan betul ketika sekali. Solo dipimpin oleh Pak Jokowi aja beda jauh gitu. Waktu Pak Prabowo itu didebat dihabisi sama Yang 11 dari 100 itu ya. ini tuh Mas Gibran emosinya luar biasa. Karena saya nemenin ya, wah itu emosi luar biasa. Marah ya? Marah gitu. Kok Pak Prabowo digituin gitu ya? Apa reaksi yang Itu nggak etis Mas Prabowo kayak lihat? gitu. Di panggung kayak gitu nggak etis. Wah dia bener-bener marah. Hilirisasi digital, ya kan sempat ramai juga tuh ya. Hilirisasi digital. Ini apaan kok digital dihilirisasi? Kalau nikah dihilirisasi oke gitu ya. Ya, kita lagi ngomongin digital. Wah, pakai hilirisasi bagus juga nih. Jadi catchy namanya kan, hilirisasi digital. Kalau di kampanye kemarin Gibran hanya bilang digitalisasi gitu, Iya. itu biasa, Biasa. common. Tapi begitu dia muncul dengan Hilirisasi hilirisasi digital kan jadi headlines di mana-mana, Mas. Apa maksudnya kan? Apa maksudnya? Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kembali bersama saya Budi Smorofiliang. Kita hadir kembali dalam diskusi di Ruang Konsensus. Namun edisi hari ini seperti biasa kita ada di studionya Unpacking Indonesia. Karena studio Ruang Konsensus sedang ada renovasi. Nah, untuk edisi kali ini sesuai permintaan banyak teman-teman netizen untuk menghadirkan narasumber yang katanya tampilkan dong orang yang mengerti tentang Mas Gibran yang sedang dipersoalkan oleh sebagian orang. Nah, saya hanya ingat pada saat masa-masa Pilpres kemarin, khususnya pada saat persiapan debat itu, salah satu tim yang mendampingi Mas Gibran itu seorang presenter TV yang sudah melanglang buana di sejumlah stasiun TV besar. Dan terakhir beliau itu sudah menyelesaikan studi S3-nya. Siapa dia? Dr. Prabu Revolusi. Terima kasih Ya, Mas Prabu. Hai Bang. Kopi dulu, kopi Ya. dulu. Ini mantan presenter yang sekarang menjadi narasumber, ya kan? Lebih susah jadi Jadi presenter ya. presenter. Saya pernah beberapa kali juga jadi narasumber. Ternyata memang enak jadi presenter, jadi host, karena kita bisa mengendalikan pembicaraan kan. Kalau host kan kita dikendalikan kan. Kita bagian dikendalikan sama Bang Budi. Ayo ikut arahan. Ya, siap. Nah, Mas Prabu, kita tidak akan sedang membahas masalah pemakzulan, ya, karena itu wilayah politik gitu loh. Nah, yang ingin saya dengarkan ceritanya adalah pada saat Pilpres, di mana waktu itu ada 2 kali debat untuk cawapres ya kan, dan itu adalah sangat krusial, ya, di mana pada saat debat itu kita mendengar di banyak platform ruang debat cawapres itu adalah ruang pembantaiannya cawapres Gibran Rakabuming, karena dianggap lawannya kan profesor loh, dan tokoh politik ya kan yang hebat. Sementara Mas Gibran hanya apa kan gitu loh. Underdog. Ternyata pada saat debat cawapres pertama semua orang terpukau. Begitu menguasai, begitu cool, dan kemudian bola berbalik. Nah, kami semua ya, orang-orang yang selama ini mencoba membela Mas Gibran karena difitnah, direndahkan, ya kan, bahkan sampai ada memakzulkan. Ingin tahu, benar nggak sih seorang Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak punya kapasitas, kurang wawasan, secara mental dan psikologis itu belum layak jadi pemimpin, apalagi pemimpin nasional. Nah, mungkin Mas Prabu bisa memberikan cerita kepada penonton kita. Silakan Mas Prabu. Oke. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Kita pikir mau ngomongin apa nih? Sekarang ngomongin Pak Wapres. Yang pertama mungkin disclaimer dulu, saya tidak mewakili Pak Gibran atau Pak Wapres ya.
bahwa kenal baik dengan beliau iya, tapi juga yang kenal baik sama beliau banyak sekali. So I'm not that special enough juga sebetulnya untuk bicara mewakili beliau. Tapi kalau konteksnya adalah ketika kampanye kemarin menemani Pak Gibran, Mas Gibran ya saya menyebutnya. Sekarang saya sebutnya Mas WP. Mas WP, Mas WP, Mas ya? WP, Wakil Presiden. Iya. Kan kalau di luar VP kan, di Iya, sini iya. WP. Itu betul ya, saya memang secara publik juga terbuka dan tidak berusaha hadir di belakang layar saja ya. Saya ada di tim pemenangan Pak Prabowo Gibran. Ya secara umum sebetulnya menangani semuanya. Namun pada saat pembagian tugas ke lapangan, saya lebih banyak atau berada lah ya dengan Pak Gibran di beberapa kegiatan. Ya, hampir 3 bulan full. Saat itu ya setiap hari ya keliling Jawa, keliling Sumatera, Sulawesi. Ikut mendampingi ya Mas Prabowo ya? Ikut mendampingi, ya ikut rangkaian, ikut makan bareng, ikut tidur di hotel yang sama, ikut sholat di musola yang sama dan seterusnya ya. Di situ ikut mandi di kali yang sama juga. Jadi saya kenal sama beliau sebetulnya sudah cukup lama, terutama ketika ya masih menjadi wartawan kan sebagai jurnalis. Sosok Gibran, wali kota Solo ini kan media darling ya at that time. Bukan hanya karena putranya Pak Presiden Jokowi saat itu, tetapi juga bagaimana Gibran memunculkan ya personanya di publik juga kan menarik ya ketika menjadi wali kota Solo itu. Jadi beliau ini sudah menjadi sosok yang media darling ya untuk insan media seperti saya. Maka dari itu hubungan ke Pak Gibran sudah terbangun ya semenjak beliau menjadi wali kota Solo. Yang kedua, hubungan itu lebih meningkat pada saat COVID. Ya, pada saat COVID, di situ saya mengenali sisi Gibran yang lain gitu. Jadi beliau sangat intens ya menghubungi teman-teman wartawan termasuk saya terkait bagaimana mengeskalasi bantuan COVID ke Solo. Ya, jadi beliau sangat peduli tuh dengan peduli dan turun tangan ya untuk bisa memitigasi dampak-dampak COVID di Solo, sehingga mencari update informasi terbaru itu dari teman-teman wartawan. Karena kalau lewat jalur birokrasi barangkali ada sekat-sekatnya ya, kalau wartawan kan tahu dari mana-mana. Betul. Jadi salah satunya adalah saya gitu ya. Kami berhubungan intens dan pada akhirnya beberapa kali sempatlah gitu untuk ya berkomunikasi ya untuk membawa bantuan alat kesehatan dan semacamnya ke Solo. Nah itu momen dimana saya ngelihat wah ini Gibran tuh ternyata pemimpin muda dan benar-benar hands on gitu ya. Hands on. Sangat. Dia betul-betul yang ngelit, hubungin ini, hubungin itu. Angkanya, fotonya, dia kasih semua gitu. Ya. Beberapa kali kena COVID beliau itu ya karena ada di lapangan gitu kan. Pak Gibran itu. Jadi betul-betul mengerjakan semuanya sendiri, yang tentu bersama timnya ya, tapi dia ada di depan gitu, bukan di belakang. Yang menarik pada saat itu kalau kepala daerah barangkali hanya Gibran yang melakukan itu kepada kami, ya mungkin kepada daerah yang lain juga melakukan hal yang sama, tetapi kepada lewat jalur yang lain ya. Tapi kalau Gibran menggunakan jalur wartawan gitu ya, untuk bisa mempercepat proses mendapatkan informasi, dan hasilnya kan termasuk daerah yang pulih paling cepat, Solo. Yang kedua, daerah yang secara pertumbuhan ekonomi paling cepat pulih juga setelah COVID gitu. Jadi saya ngelihat di situ ada skill lain ya dari seorang Gibran ketika mengorkestrasi daerahnya gitu ya. Dia tahu bagaimana caranya dengan kapasitas yang dia punya itu untuk memanfaatkan jejaring yang ada di sekitarnya agar bisa memberikan benefit atau manfaat lah buat warga Solo pada saat itu. Ya kami di media melihat bahwa pertumbuhan Solo itu sangat agresif ya. Kalau Bang Budis ke Solo sekarang kan beda dengan 10 tahun yang lalu gitu. Bahkan ketika Solo dipimpin oleh Pak Jokowi aja beda jauh gitu. Yang sekarang ini ya.
ada teknopark, ada masjid apa ya yang megah itu berdiri, lalu ada jembatan ini apa untuk mengurai kemacetan itu juga dibangun sama Flyover beliau ya, flyover itu gaya San Francisco style gitu kan. Solo menjadi berubah lah wajahnya gitu. Di situ tuh saya sebagai wartawan memiliki penilaian positif gitu ya. Oh ini Gibran tuh nggak bisa dipandang sebelah mata ternyata. Ditambah lagi komunikasi interpersonal seorang Gibran kepada kami-kami itu sangat menarik ya. Beliau tidak menempatkan dirinya ada di atas gitu. Bagi saya yang saat itu sebagai Pemret ya, justru malahan saya menangkap Mas Gibran ketika berkomunikasi berdua seperti ini ya, lebih banyak mendengarkan saya ketimbang saya yang bertanya gitu. Gimana Mas pendapatnya? Gimana pendapat tentang ini? Gimana pendapat tentang itu gitu. Jadi beliau benar-benar pemimpin atau sosok yang mendengarkan gitu ya, ngedengerin, oke harus begini, harus begitu. Itu baru dari saya ya, belum sama sumber-sumber yang lain kan. Dan proses itu barangkali yang membentuk seorang Gibran yang matang menurut saya ya, yang cepat lah ya proses pematangannya. Kalau Mas bandingkan mungkin 15 tahun yang lalu ya, pada saat Gibran diperkenalkan sebagai anaknya Pak Jokowi di istana dengan yang sekarang kan jauh banget. Ya kan? Dulu kan kesannya kan Kesannya kan ya benar-benar. Proses transformasi Gibran ini apa namanya eskalasinya luar biasa gitu. Cepat sekali Cepat belajar. sekali dibandingkan dengan Gibran yang sekarang itu jauh sekali gitu ya. Nah, lalu kemudian secara politik ya saya memang cukup dekat dengan mungkin punya apa ya ya saya berhubungan baik dengan Bapak Presiden Jokowi saat itu gitu ya. Banyak hal dalam hubungan kerja media lah gitu ya. Yang akhirnya juga tentunya membuat saya dekat juga sama Mas Gibran ya. Dan kemudian berlabuhlah saya di tim kampanye gitu ya, lewat drama-drama yang terjadi kan. Pindah sana, pindah sini tiba-tiba. Sempat rame juga itu. Sempat rame juga ya di ya di situ saya melihat hal yang lain lagi tentang Gibran ya. Kalau sebelumnya mungkin lebih ke sisi leadershipnya dan seterusnya. Di sini Gibran bahasa saya itu determinasinya sangat tinggi ya. Pada apa yang dikerjakan gitu. Sebagai contoh, misalkan mempersiapkan debat gitu ya. Belajar sungguhan, ya Pak Gibran ini belajar sungguhan. Beberapa narasumber diajak diskusi, buku-buku dibaca. Jadi sekarang kan sering tuh ada kritikan atau nyinyiran netizen gitu ya. Wapres nggak pernah baca buku, pernah baca buku. Ya itu sebenarnya kan hanya permukaan lah. Itu gimmick media pada saat beliau menjadi wali kota. Itu kan memang personifikasinya kan tadi yang Mas bilang kan agak antik gitu ya orangnya. Tapi sebetulnya beliau ya baca buku gitu, baca berita, dapetin report dari sana sini, dipelajari betul gitu. Dan kadang-kadang saya juga dapat sesuatu yang baru dari Gibran ya. Nah saya menyaksikan gitu bagaimana Gibran membahas satu teori, satu konsep, kebijakan, undang-undang dan semacamnya. Hari ini ketemu sama siapa, hari ini ketemu sama yang lain, itu jadwalnya ada kan saat mau debat ya. Betul-betul seserius itu mempersiapkan debat. Posisi beliau sebagai underdog malahan dianggap sebagai advantage buat beliau ya. Gibran itu orang yang paling nggak baper Mas. Oh iya, sama kayak bapaknya. Jadi di tengah dia diremehkan, underdog, under pressure, dan dia sadar bahwa debat cawapres pertama itu semua kamera, semua mata menuju ke dia, itu dia nggak baperan, dia Nggak, slow. sama sekali. Justru nggak minta FGD-nya sering-sering biar saya pede, nggak ada ngomong seperti itu. Nggak ada. Benar-benar kalau misalnya ada konten yang menyudutkan atau pemberitaan yang menyerang Gibran gitu, ya responnya santai aja gitu. Santai aja, kayak kita begini ngobrolnya. nggak ada emosinya. Kenapa berita bisa naik kayak begini? Nggak ada kayak gitu. Kadang-kadang cengengesan kayak anak muda gitu ya. Gitu tuh. Ada yang
kritikan masuk ke dia gitu ya, nyinyiran masuk ke dia bilang, bener kok itu kata dia gitu. Itu saya juga ini orang hebat ya gitu. Jadi bisa secara apa ya, secara emosi itu bisa matang gitu ya menghadapi tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya ada di posisi itu ya. Mungkin apa sangat emosional, bisa jadi reaktif gitu. Tapi nggak dengan Mas Gibran. Ya saat itu misalnya saya ingat ya, ketika rapat itu dipertontonkan ada pemberitaan yang lagi cukup viral, tim dari 03 kalau nggak salah ya, yang meremehkan Gibran gitu kan. Wah saya seneng nih cawapresnya Gibran, nanti di debat berhadapan sama profesor gitu. Wah kebayang tuh Gibran begini. Itu Gibran nontonnya sambil ketawa-ketawa Mas. Gitu ya? Sambil ketawa-ketawa. Kami itu ya maksudnya beberapa orang tuh sambil ketawa-ketawa. Jadi meresponnya dengan santai aja gitu. Dan ketika pindah ke kegiatan lain, yang tadi tuh lupa aja, nggak inget aja, udah nggak pernah dibawa ke pertemuan yang berikutnya ya. Nah, waktu debat temanya apa, wah dia persiapkan. Lalu ada yang saya ingat ini Mas. Jadi Gibran tuh ya setiap mempersiapkan itu bawa kertas putih banyak, ya, kayak kertas HVS gitu dibawa, sama pulpen. Jadi lagi ngomong apa terus dia tulis sendiri. Nggak ada yang diketik pakai laptop atau apa, dia tulis sendiri. Jadi bukan orang yang minta resume, enggak. Itu dia tulis sendiri, ya? Poin-poinnya dia tulis sendiri. Kalau ada chart dia bikin manual pakai pulpen gitu, ininya ini udah benar belum kayak begini, logiknya gitu ya. Dia tanya sendiri, kalau salah dicoret-coret sendiri. Saya sempat tanya, kenapa Mas bikin kayak gitu? Dengan saya nulis, saya satu langkah 3 kali, apa sih namanya itu istilahnya tuh? 1 kali melangkah, 2 3 pulau terlewat. 1 kali melangkah, 2 3 pulau terlewat. Saya nulis itu sambil nginget, sambil memahami. Kalau saya nggak nulis, nggak hafal, nggak paham, saya bisa nanya saat itu juga. Jadi dia tulis semuanya. Dia tulis. Jadi catatan ketika debat tuh tebal ya, dan itu tulisan dia sendiri. Kemana-mana di tas gandongnya itu isinya adalah catatan-catatannya dia. Jadi kalau lagi debat bawa tas gendong itu isinya adalah amunisi debat semua. Jadi Gibran menganggap serius debat cawapres pada saat itu. Yang barangkali saya tidak tahu di sebelah sana apakah seserius Gibran atau tidak gitu ya. Ya termasuk ya, di openingnya harus bicara apa. Ya kita sama-sama bahas yang lagi rame apa, konteksnya apa. Ya, saya ingat ya salah satu closing debat Gibran yang sangat cantik saat itu adalah ketika closing beliau minta maaf ya kepada Prof Mahfud, kepada Pak Caimin. Lalu yang kedua, selamat Hari Ibu. Karena ketika itu lagi 22 Desember. Hari Ibu atau hari apa ya? Saya lupa ya. Pokoknya dia menyebutkan sesuatu yang kepada ibu aja gitu ya. Dimana calon lain lupa. Dan itu jadi rame tuh. Ya. Itu disebutkan di closing debatnya. Nah ya hasilnya seperti yang Mas lihat gitu ya. Orang memandang Gibran jadi berbeda kan semenjak perdebatan itu ya. Semenjak debat cawapres itu. Kemudian saya juga bisa bilang ya Gibran ini politik jenius ya. Jadi, politisi jenius. Berarti julukan tuh hampir sama dengan bapaknya ya? Iya. Politisi jenius itu kan begitu. Dia belajar mungkin dari mentor politik. Betul. Ya. Dari mana Mas Prabu punya kesimpulan seperti itu? Padahal kan beliau masuk politik praktis itu kan relatif juga baru ya kan, sejak menjadi wali kota aja ya kan. Gitu loh. Dari mana Mas Prabu melihat jenius nih anak itu? Jadi saya pernah ngomong ini juga kalau nggak salah di Total Politik tentang Gibran tuh jenius loh kalau di politik ya gitu. Membaca peta si ini akan seperti apa, yang ini akan ngomong apa. Itu tuh Gibran kayak bisa menemukan polanya dengan cepat gitu. Ya. Termasuk bagaimana mengkonstruksi narasi politik yang segar. Yang barangkali banyak politisi nggak bisa. Gitu. Contoh
waktu Bang Masinton bicara lantang di mana-mana tentang Samsul. Ya, Samsul lo gitu. Sama Gibran dipakai jadi jersey lo, itu namanya Samsul. Dia bikin event yang cukup besar, bahkan kalau nggak salah di GBK atau di, ya pokoknya Senayan situ ya, ya yang tempat basket itu. Dia bikin acaranya Samsul Cup. Istora. Di Istora, bukan yang tempat basket baru itu loh. Iya. Oh, oke. Ya, Samsul Cup namanya. Jadi thanks to Bang Masinton yang menemukan kata-kata Samsul itu. Sebenarnya kan dari asam sulfat ya kan? Dari asam sulfat, iya. Dia bikin simpel menjadi Samsul. Samsul. Akhirnya sama Mas Gibran dipakai jadi jersey nama Samsul. Dari hinaan Dari hinaan. menjadi suatu pujian. Iya. Di situ mungkin Mas Prabowo melihat ini anak jenius gitu. Iya, nggak banyak Mas politisi kayak gitu. Saya mungkin belajar komunikasi politik. Waktu saya sama Mas Gibran, saya sudah jadi doktor. Tapi punya ide untuk ngebalikin jadi Samsul itu datang dari Mas Gibran. Ya, mungkin saya berpikirnya masih sekuensial, linear gitu. Harus begini, harus begini. Tapi dia bisa lihat pola yang lain, nggak pas balikin aja. Kayak gini, kayak gini. Ya termasuk sampai sekarang kalau Mas perhatikan gitu ya, mungkin Gibran ini batuk aja jadi berita sekarang. Masih jadi berita. Ya ini kan mimpinya politisi. Ngapa-ngapain jadi berita itu kan mimpinya politisi. Ya enggak? Gibran jalan ke sana jadi berita. Mau beritanya positif negatif ya. Gibran ngapain jadi berita. Gibran bicara AI sebentar, langsung Gibran AI sekarang namanya. Kalau ngomongin AI, udah Gibran. Bahkan di Google saya sempat juga search AI, keluarnya Gibran gitu. Algoritmanya terbentuk ya? Algoritmanya kebentuk. Nah, beliau juga ngerti banget yang namanya digital logic. Ya. Jadi kalau no wonder ya engagement sosial medianya Pak Wapres ini termasuk paling tinggi sekarang ya di Indonesia. Ya karena paham algoritma itu bekerja seperti apa gitu. Jadi dia ngerti lah kenapa harus pakai konten gayanya begini, apa yang diambil, yang dikutip dan seterusnya tuh dia paham. Ya, mungkin juga bahkan dia yang mengedit sendiri barangkali itu konten-konten di sosmednya Mas Gibran ya. Kita kan backsoundnya suka aneh-aneh tuh ya Mas Gibran tuh. Benar. Saya nggak yakin kalau editor biasa berani itu bikin konten kayak gitu. Mungkin Mas Gibran sendiri yang mau melakukan itu ya. Karena gini Mas Prabowo, memang siapapun yang ada di posisi itu pada saat debat cawapres itu pasti akan mengalami suatu tekanan yang hebat. Kenapa? Pertama, dia menjadi pusat perhatian. Dan yang akan dilawan itu orang yang kampiun dua-duanya. Satu kampiun sebagai politisi senior, dari muda Imin itu kan sudah menjadi politisi. Yang kedua seorang pakar terkenal hukum tata negara, ya kan, yang notabene sebelumnya juga Menteri Polhukam. Betapa under pressure-nya seorang Gibran saat itu. Kalau memang dia itu bukan seorang yang jenius seperti yang Mas Prabowo istilahkan, gak mungkin Mas bisa melewati debat itu dengan cool gitu loh. Sampai saya bertanya, ini apa jangan-jangan tuh konsultan yang memberikan arahan yang seperti begini tuh loh. Iya kan? Wah, debat ternyata enggak. Sebetulnya gimana itu? Enggak. Itu original itu, on the spot. Iya. Mungkin nggak on the spot, nggak, tapi plan gitu ya. Karena saya kan sebelum tampil itu udah beliau ngasih arahan lah kayak semacam, Mas nanti saya akan kayak begini, tolong diambil yang sebelah sini amplifikasinya begini gitu. Nanti saya akan begini sampai kayak nanti saya lagi break akan makan pisang. Waktu itu ada apa gitu ya, akan makan nasi box kayak gitu. Sepatu, pakai sepatu apa, pakai jam apa, jaketnya kayak gimana ya itu beliau sendiri yang punya ide ya. Ya, kalau kita konsultan sebetulnya tugasnya jadi mudah ya karena calonnya punya banyak gagasan gitu. Jadi dalam melaksanakan debat cawapres itu lebih banyak konsultan hanya mendampingi aja ya daripada benar-benar membrain ya. Mungkin kalau saya bilang
jadi teman diskusi beliau ya. Jadi beliau mematangkan gagasan yang beliau punya. Nah, ada partner diskusi kan. Ada beberapa yang juga kita bilang tolak ya, jangan. Misalnya ada kalimat yang nggak perlu dan seterusnya. Buat konsultan itu kan juga memang nggak mudah untuk ada di posisi Mas Gibran ya. Karena satu, politik ini dunia orang matang. Ada Gibran yang masih sangat muda. Dan mungkin vocabulary-nya ya, itu juga harus relate sama anak muda konteksnya. Kan saat Gibran tampil di panggung politik ini nggak bisa dia jadi orang tua, harus jadi orang muda ya. Sementara itu kan cara kita melihat politik ini kan selalu sangat old school ya. Kita melihat politik kan kayak begitu ya. Mesti terstruktur, mesti rapi, mesti narasinya juga mesti sesuai dengan konteks publik dan seterusnya. Sebenarnya ini ada anak muda yang memang kita mesti munculkan juga sisi rebellingnya ya, pada kemapanan panggung politik yang ada. Ya, dan Gibran melakukan itu kan. Ya. Beberapa gimmick-gimmick lain seperti misalnya datang ke naik ke panggung berlari. Itu kan gimmick-gimmick anak muda ya. Yang mungkin nggak dipikirkan sama yang lain gitu. Dua kandidat yang lain ketika lagi berorasi menggunakan catatan. Ya. Awalnya juga Mas Gibran pakai catatan niatnya, gitu ya. Ini pointer-pointernya gitu. Tapi dia ini kan orangnya agak risk-taker gitu ya. Lihat yang lain pakai kata-kata keren ya, seorang risk-taker. Risk-taker, dia orangnya risk-taker, gitu. Jadi pasang badan gitu orangnya gitu ya. Saya ingat ini ngomongin pasang badan ini agak sedikit melenceng. Waktu Pak Prabowo itu di debat dihabisi sama yang 11 dari 100 itu ya. Itu Mas Gibran emosinya luar biasa. Karena saya nemenin ya, wah itu emosi luar biasa. Marah ya? Marah gitu. Kok Pak Prabowo digituin gitu ya? Apa reaksi yang itu nggak etis Mas kayak gitu. Di panggung kayak gitu nggak etis. Wah dia bener-bener marah. Dia nggak terima capresnya di seperti itu kan gitu. Kalau Mas lihat ya begitu Pak Prabowo turun itu kan Mas Gibran langsung memeluk gitu ya untuk menenangkan Pak Prabowo gitu. Jadi hubungan chemistry antara Pak Prabowo sama Mas Gibran ini dalam sekali ya udah kayak bapak sama anak gitu. Betul. Nah begitu Mas Gibran yang naik Pak Prabowo kan yang support karena bahasanya tenang Pak, saya akan balas sekarang. Bahasanya gitu. Oh gitu ya? Tenang Pak, saya akan balas sekarang. Pak Prabowo masih belum tahu akan seperti apa gak balas ya, tapi beliau udah punya skenario di sini. Tenang Pak, saya akan balas sekarang. Pantes. Dan ternyata itu terlaksana. Terlaksana, ya. Jadi kalimat Mas Gibran pertama kali, yang waktu pertama kali beliau muncul ya di Senayan itu kan. Tenang Pak Prabowo, sekarang saya ada di sini. Iya. Itu memang dijawantahkan. Betul. Sepenuh hati oleh beliau menjadi tamengnya Pak Prabowo gitu. Pembela pertamanya, diehardernya Pak Prabowo at that times. Jadi dia ingin membuktikan kalau ada di situ sebagai orang nomor 2-nya Pak Prabowo itu bukan karena transaksi politik. Karena saya, I will follow you gitu. Jadi you are my superior, my leader gitu ya. I will fight for you gitu. Itu tuh mentality itu dibangun sama seorang Gibran. Dan sampai sekarang ya. Kalau Mas Bud lihat ya, di setiap pidatonya Mas Gibran selalu menyebut Pak Prabowo. Nggak pernah absen sekalipun kata-kata Pak Prabowo di setiap orasi Mas Gibran. Sampai ke sosmed-sosmednya, perhatiin aja. Karena mungkin saya ngajar komunikasi politik kan. Jadi sosmednya Mas Gibran, Pak Prabowo semua kan jadi bahan riset gitu ya. Ada mahasiswa saya yang menemukan gitu bahwa di semua captionnya Mas Gibran itu ada kalimat Pak Prabowo. Sampai sekarang kecuali konten-konten yang lucu-lucu ya dia nggak sebutin. Tapi konten-konten yang bentuknya aktivitas kenegaraan, pekerjaan beliau sebagai wapres itu selalu ada kata Pak Prabowo. Ya saya jadi ingat gitu kata-kata itu kan. Tenang Pak, sekarang saya hadir di sini bersama Bapak gitu. Itu dijawantahkan ya sampai setotal itulah sama beliau. Jadi itu bukan hanya slogan kosong ya, terbukti dan dia laksanakan. Khususnya pada saat saya balas sekarang Pak, itu luar biasa lah Mas. Tenang Pak, saya balas sekarang gitu. Ya
eh, itu mungkin panggung belakang yang orang nggak banyak tahu Betul, ya betul. tentang Mas Gibran. Bahwa personifikasinya muncul seperti sekarang, saya yakin memang merupakan citra diri yang ingin dibentuk oleh Gibran dengan sadar gitu. Ya, ditambah lagi gini, Mas, politik itu kan harus memperhatikan komunikasi politik ya, harus memperhatikan sosio-psikologis di mana market politiknya berada gitu. Ya, di Indonesia ini kan orangnya high context ya, simbol, ya, kemudian unggah-ungguh itu kan politik kita kan kayak begini ya. Termasuk diantaranya adalah orang yang dijelek-jelekin itu publik akan benci. Karena kita dari kecil dibangun dengan cerita bawang merah, bawang putih. Kita dibangun dengan cerita Putri Salju, apalagi lah itu Maling Kundang. Bahwa kalau kamu dizolimi, maka yang menzolimi itu akan sad ending, yang dizolimi akan happy ending. Itu cerita yang secara tidak sadar ada di setiap alam bawah sadar masyarakat Indonesia. Betul. Cerita nabi-nabi dan semacamnya gitu ya. Maka ketika sekarang Mas Gibran, saya bikin konten ini di YouTube saya itu. Ketika Mas Gibran, Pak Jokowi, Pak Prabowo sekarang diserang, dimakzulkan, apalah semuanya. Percaya sama saya, benefit politiknya datangnya ke mereka malahan. Semakin disudutkan ijazah Pak Jokowi sebagai contoh ya, semakin disudutkan, semakin diserang seperti itu, empati publik akan lari ke Pak Jokowi. Gak akan lari ke seberang. Percaya deh. Nah, itu juga yang ingin saya tanyakan ke Mas Prabu terkait dengan berita-berita negatif, isu-isu negatif, disinformasi yang dilakukan oleh sejumlah orang ya. Yang saya ingin tanyakan adalah kok anaknya ya dalam hal ini Mas WP ya cool gitu loh, nggak bereaksi. Belum tentu kalau kita loh Mas, orang tua kita digitu, wah kita lebih dulu bereaksi. Ini enggak, seolah-olah nggak cari dia apa-apa, fokus tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh presiden. Tak ada komentar sama sekali juga. Padahal kalau Mas WP ingin bereaksi bisa gitu. Apa yang menurut Mas Prabu, apa yang terjadi itu? Apa memang dia lebih banyak diam karena dia tahu apa makronya seperti apa politik ini, atau memang ya udahlah itu kan bapak bukan aku. Gimana Mas sebenarnya? Kalau saya ngelihat sekarang positioning Mas WP ya untuk tidak banyak bicara itu lebih kepada beliau yang memahami posisi beliau sebagai wakil presiden. Ya, atribut WP sekarang kan hanya wakil presiden. Ya, bukan anggota partai. Apalagi ketua partai ya. Bukan ketua partai gitu. Bahwa anak Pak Jokowi iya, tapi sudah anak mantan presiden. Jadi atribusi beliau sebagai wakil presiden itu yang dijaga betul marwahnya. Ya. Sehingga dugaan saya ya, beliau khawatir jika komentar ya akan justru tidak produktif untuk narasi publik gitu ya. Mas WP kalau diwawancara pasti semua wartawan akan tanya gimana pendapat Anda tentang pemakzulan gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang ijazah Bapak? Pasti kan akan ditanya kan. Nah, beliau nggak mau lah membuat panggung itu ya. Karena sekarang posisinya kan sebagai wakil presiden. Ya. Jadi kalau saya melihat dari sisi yang lebih positif ya. Bahkan kalau saya konsultannya Mas WP misalnya, jika saya masih konsultannya Mas WP, saya akan sarankan untuk tidak bicara bahkan gitu ya. Karena sekali lagi, Mas Gibran ini bicara sedikit aja jadi berita di mana-mana gitu. Akhirnya yang harusnya bahas MBG jadi bahas yang lain. Betul, betul. Yang harusnya bahas ini jadi bahas yang lain. Tetap media daring masalahnya beliau. Karena masih media darling sampai sekarang gitu. Nggak banyak ngomong aja jadi media darling Mas. Cek di Google Trend. Nama Gibran Rakabuming sampai sekarang masih jadi trending gitu ya. Masih jadi berita yang dicari tahu oleh orang gitu ya.
saya rasa beliau ingin menjaga posisi itu, menjaga marwah wakil dari Pak Prabowo gitu ya. Dan tidak ingin memanfaatkan gitu atribusi beliau sebagai wapres itu untuk kepentingan yang lain di luar itu gitu. Sekarang ini ya Mas ya. Jadi ya kalau Mas tadi simak ya apa yang kita obrolin ini, ya ternyata ini orang memang sebenarnya nggak pelangga-pelongo yang dipikirin orang gitu. Ya seperti yang dituduh atau dinyatakan oleh Rocky Gerung berulang kali. Gibran tuh otaknya kosong kan, seperti itu. Ya, Di brand seperti itu kan. Nah dari ceritanya Mas Prabu ini sebenarnya insight-nya banyak sekali ya yang didengarkan oleh penonton kita. Nah satu lagi nih Mas Prabu. Tadi kan kita bicara, wah ketika menjadi wali kota lebih kurang 2 atau 3 tahun ya kan, pertumbuhan Solo itu hebat, bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Betul. Sampai 7% ya, padahal pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,1, 5,2 secara nasional. Kemudian, kenapa dia pintar, kenapa dia jenius? Nah, kubu seberang ya menuduh atau menilai, ya dia kan dapat arahan, dapat feeding terus dari bapaknya, bukan karena dia, gitu loh. Itu kan tuduhan. Nah, yang realnya seperti apa Mas Prabowo saksikan selama Mas Prabowo berinteraksi dengan Mas Gibran? Apakah benar sering ditelepon atau sering bertemu bapak seperti itu? Atau memang yang terjadi itu sebenarnya malah mereka tuh jarang berkomunikasi? Gimana sebenarnya Mas Prabowo? Yang pertama adalah Gibran itu bukan Jokowi. Itu satu ya. Jadi apa yang dilakukan sama Pak Jokowi belum tentu akan dilakukan sama Mas Gibran. Apa yang dipikirkan sama Mas Gibran belum tentu dipikirkan sama Pak Jokowi. Dalam beberapa kesempatan ya saya sering melihat kok, mendengar gitu bagaimana perbedaan pendapat antara bapak sama anak ini ya. Gitu. Jadi apakah Pak Jokowi memberikan arahan kepada Gibran dan Gibran langsung melakukan? Enggak juga gitu. Ya Gibran ini sosok ya yang tumbuh lewat kristalisasi yang dialami sendiri. Saya bahkan pernah ngomong gini sama Pak Jokowi, Pak, kalau menurut saya ya, Mas Gibran ini akan jadi politisi yang lebih jago daripada Bapak. Gitu. Waktu itu beliau bisa jadi presiden. Kok bisa? Bapak itu jadi politisi, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, media suka Pak. Wah, publik mengelulukan Bapak. Beda sama Mas Gibran. Mas Gibran tuh jadi wakil presiden sekarang lewat makian, lewat bulian. Jadi mentally ini anak lebih siap daripada Bapak. Asalkan Mas Gibran ini konsisten terus ya. Ke depan bisa jadi ini akan jadi politisi yang lebih jago daripada bapaknya gitu. Karena proses dia tumbuh kembang itu dikristalisasinya lebih, kan emas itu ya makin digosok, makin besar tekanannya ketika di bawah itu, di dalam permukaan itu kan makin mahal harganya. Betul. Makin tinggi gitu nilainya. Ya ini yang dialami sama Gibran. Politisi siapa coba kayak Gibran sekarang yang sejak usia muda seperti sekarang ini ya udah digojlok kayak begini by media, by public perception. Ya apa coba? Ini Gibran melalui itu gitu semua. Dan lucunya, menariknya adalah empati publik tidak berkurang gitu sama sosok Gibran ini ya. Cek aja bahkan di mesin sentimen aja orang mungkin mikirnya negatif. Enggak kok, kita cek di mesin sentimen positif malah. Gitu. Kita cek di mesin sentimen positif. Jadi ada die hard ya. Mas Gibran ini menciptakan die hard Gibran yang luar biasa gitu. Ketika memang ada juga haters yang luar biasa, ya biasa kan ya. Pada saat ada tekanan yang luar biasa, ada juga di sebelah sini yang memberikan tekanan lain gitu. Ya, kalau tekanannya kurang ya saya juga lebih kurang juga kan. Justru karena sekarang serangannya masif ya. Dari proses MK lah dipertanyakan, terus kemudian anak muda pelongo nggak baca buku, terus apalagi ya sampai sekarang kan pemakzulan gitu. Ini hanya akan menciptakan pendukung-pendukung Gibran fanatik lainnya.
yang akan memperkuat Prabowo Gibran menurut saya ke depan gitu. Karena orang jadi melihat perbedaan yang sangat radikal ya antara yang benci banget dan yang cinta banget. Mas perhatiin di komentarnya aja deh. Saya merhatiin terus kan komentarnya tuh. Ada yang jahat komentarnya, tapi yang muji-muji juga banyak. Juga banyak gitu. Dan itu bukan buzzer gitu. Bukan Murni buzzer. netizen Bukan gitu. buzzer. Beda lah kalau buzzer kan kelihatan. Nah, berarti Mas Prabu pandangan-pandangan yang entah dari mana sumbernya yang mengatakan oh itu semuanya kan karena dibantu oleh bapaknya waktu itu presiden, itu karena arahan, bimbingan. Itu nggak benar berarti ya? Yang jelas gini Mas, selama 3 bulan proses kampanye itu kan saya mendampingi Mas Gibran ya. Hampir setiap hari lah ya, hampir setiap hari. Saya nggak pernah menemukan momen di mana Mas Gibran sama Pak Jokowi rapat bersama, itu nggak pernah. Nggak pernah ya? Karena 3 bulan itu lama loh Mas. Iya. Yang jelas itu tuh mungkin saya bisa bilang sama Mas ya. Gitu. Berarti benar-benar genuine seorang Gibran yang muncul ke Otentik publik. aja gitu. dari Otentik beliau. ya. Gitu. Gagasan-gagasan yang dikeluarkan juga ya dari Mas Gibran sendiri. Mungkin efek Pak Jokowinya lebih terserap ke kami ya para konsultan gitu, atau kepada yang lain gitu ya. Jadi kita punya bayangan, oh begini mainnya. Tapi Mas Gibran muncul ya dengan personanya di publik, yaitu betul-betul Mas Gibran sendiri yang merancang gitu. Kami memperkuat lah, memoles supaya lebih cantik, lebih cakep gitu ya. Kalau mau bicara ini maka kurang lebih datanya seperti ini, narasinya ini. Kalau bicara tentang ini ada negatifnya apa, ya dia yang decides. Ya saya mau mainin ini gitu. Termasuk kayak misalnya hilirisasi digital, ya kan sempat ramai juga tuh ya, hilirisasi digital. Ini apaan kok digital dihilirisasi? Kalau nikah dihilirisasi oke gitu ya. Ya kita lagi ngomongin digital, wah pakai hilirisasi bagus juga nih, jadi catchy namanya kan, hilirisasi digital. Kalau di kampanye kemarin Gibran hanya bilang digitalisasi gitu, itu biasa, common. Tapi begitu dia muncul dengan hilirisasi digital kan jadi headlines di mana-mana Mas. Apa maksudnya kan? Apa maksudnya? Seolah-olah Mas Gibran ini one step ahead ya kan? Iya, dia tahu oh ini kalau dimunculin jadi rame, gitu. Nah, tuduhan lucu lagi nih. Ketika Mas Gibran itu akan meninggalkan kursinya sebagai wali kota karena mau nyapres waktu itu kan beres-beres meja nih Mas. Ya. Ternyata di mejanya Mas Gibran tuh banyak mainan anak-anak. Bukannya buku tebal-tebal atau berkas, namanya wali kota ya kan. Dan kalau Mas Gibran seorang yang menurut Mas Prabowo sangat mengerti komunikasi politik, pasti ketika di syuting itu dan kemudian dipublish, gambar ini jangan kan nanti berdampak ke saya. Bisa jadi Gibran sengaja. Nah, tuduhannya kemudian Mas oleh kawan sebelah ya kan, toh masih anak kecil main aja boneka, bagaimana mengurus negara. Nah, bagaimana Mas Prabowo melihat itu? Sampai sekarang aja saya pernah ke ruangan kerjanya kan, ada kok mainannya masih ada. Masih ada benar. Nggak berkurang jadi wakil presiden. Bagaimana membaca itu Mas? Antara hobi barangkali dengan, kan begini, kapasitas Mas Gibran ini kan sekarang wakil presiden. Artinya anytime can happen kan, bisa saja beliau akan lanjut ya kan gitu. Ternyata ada sebagian teman-teman atau saudara-saudara kita yang punya persepsi seseorang yang mainannya masih anak-anak itu dianggap masih childish, belum kuat secara mentally, ya kan, untuk memimpin sebuah republik yang luar biasa seperti Indonesia. Kemudian apa dilekatkan dengan sebuah image yang negatif tentang sosok yang seperti itu. Dan Mas Gibran pun ketika mendengar cerita-cerita miring itu cuek aja, santai aja. Nah, bagaimana Mas Prabowo bisa menjelaskan ke audiens seperti ini? Kalau saya malah melihat Mas Gibran sengaja menunjukkan bahwa di mejanya ada mainan untuk membangun konteks ya, nggak relevan membandingkan kapasitas dengan ada atau tidaknya mainan di meja kerja. Ya saya sekarang udah doktor. Kezia tahu sekali di rumah saya mainannya banyak. Saya koleksi mainan. Nggak ada hubungannya gitu ya. Tapi kalau di mejanya nggak ada buku itu salah ya.
waktu di Solo saya ngelihat memang banyak kok buku dokumen banyak banget. Sekarang juga di mejanya Mas Wapres juga saya lihat banyak juga dokumen gitu. Walaupun ada tempat khusus buat mainan selalu ya. Ya. Dan yang kedua, Mas, kenapa saya pikir sengaja? Yang suka sama game, mainan itu banyak banget, Mas, komunitasnya. Itu hampir sama kayak sebesar ya barangkali ya mirip-mirip lah, walaupun pasti lebih besar bola ya. Tapi lebih sama-sama kuat. Waktu lagi kampanye aja saya ingat nemenin Mas Gibran kampanye sambil main game online. Padahal itu masih kampanye ya. Iya, sengaja dibikin jadi game online competition, bagian dari kampanye loh. Kebayang nggak buat para pencinta games di Indonesia ya gitu. Wakil presidennya main games. Wah, nih, pemimpin gua main games juga. Mereka justru tambah dekat, karena Dari proximity-nya dapat. Iya, gitu. tambah merasa punya proximitas gitu. Dan masalahnya juga gini, industri games itu kan gede banget, Mas. Betul. Jadi main games itu juga bukan berarti buang-buang waktu, enggak juga. Industri games sekarang di ekonomi digital itu nomor 2 terbesar setelah e-commerce, setelah fintech ya. Setelah fintech itu nomor 2-nya adalah games. Justru sekarang yang saya tahu beliau mendorong agar anak-anak Indonesia itu bikin banyak games. Ya, karena ini industri games luar biasa, gede banget. Dan saya yakin itu satu statement, political statement dari Mas Gibran buat anak-anak muda yang main games. Ya, saya bersama Anda gitu loh. Betul. Message itu ya nyampe ya. Pesannya yang mau dibangun seperti itu. Ya. Hobi diecast, hobi apalah action figure, itu komunitasnya banyak banget, Mas, jutaan di Indonesia yang barangkali selama ini apolitis. Boro-boro peduli sama politik. Dengan kayak begini, mereka jadi peduli sama politik kan. Mereka jadi peduli sama Indonesia, sama negara gitu ya. Yang sebelumnya kan apa sih gitu mungkin ya. Termasuk yang AI ini saya cukup ngikutin, Mas, karena kan saya juga ada di situ ya. Kenapa Mas Gibran sangat ya bersuara secara konsisten lah tentang artificial intelligence gitu ya, walaupun diserang dari mana-mana gitu kan, tapi dia insist gitu, AI ini masa depan, nggak boleh kalah nih Indonesia nih tentang AI ini. Kita kalah kemarin di di teknologi yang lain ya, sosial media kita kalah, kan sosial media kita semuanya asing semua nih. Jadi kita ada di YouTube juga punya luar, gitu. Kali ini gitu beliau bilang, AI ini kita nggak boleh kalah gitu, apalagi dari data talenta AI Indonesia itu 10 besar loh di dunia. Oh ya? Jadi modalnya udah banyak, udah kuat gitu untuk bisa menjadi pemenang lah ya dalam industri AI gitu. Makanya beliau sangat ingin kan agar dari masih kecil anak-anak belajar tentang AI. Bukan belajar pakai AI doang ya, tapi bikin AI gitu. Sekarang kan beliau lagi roadshow tuh ke kampus-kampus yang ada jurusan AI-nya. Ya buat ngasih dorongan gitu. Ini udah benar terusin gitu ya supaya jadi banyak AI developer di Indonesia. Ini beliau konsisten ke situ dan sekarang kalau diperhatikan, saya ada di komunitas AI. Ini teman-teman pecinta AI ini ya, AI practitioners ngefans banget sama yang namanya Gibran gitu. Pada saat yang lain tuh ngomongin AI itu bisa membodohi masyarakat, AI itu bisa bikin begini, AI itu apalah gitu ya. Mas Gibran, kalau nggak pakai AI kamu akan kalah gitu kan. Dia datang dengan narasi yang sebaliknya, kebalikannya. Gimana nggak cinta mati tuh orang-orang. Bahkan beliau juga mencanangkan AI dari SD kan? Dari gitu. SD. Gitu. Mewajibkan itu dalam kurikulum kan begitu. Dan bagi banyak AI enthusiast ya, itu berita positif, berita besar gitu. Betul-betul they catch with their own ear ya. Hah? Wakil presiden gue bicara AI gitu. Spesifik ya AI, blockchain gitu apa. Ya. Sekarang kan udah ada tuh PP baru yang
mengakomodasi blockchain, NFT, smart contract, itu adalah teknologi masa depan yang diucapkan sama Gibran di kampanye. Perhatikan, Gibran pernah bilang kan, kita perlu ahli-ahli kripto, ahli-ahli apalagi blockchain, ahli-ahli apa, itu disebutin. Buka aja rekamannya. PP-nya jadi loh sekarang. Artinya beliau sebagai anak muda ya, sudah melihat masa depan Indonesia itu adalah ekonomi digital. Iya kan? Sangat, kalau itu sangat ya. Ekonomi digital termasuk topik yang paling sering kami bicarakan kalau bertemu ya. Dan saat beliau bicara tentang ekonomi digital itu antusias sekali. Ya, very enthusiastic gitu. Dan beliau sangat peduli lah melihat bahwa ekonomi digital kita tuh masih belum optimal gitu. Beliau ingin dorong banget ekonomi digital. Karena ekonomi digital tuh Mas, kenapa ini sangat penting ya, dan banyak orang lupa. Kalau mau bicara pertumbuhan ekonomi 8%, nggak bisa pakai strategi apa adanya. Ya. Hilirisasi salah satu yang didorong oleh Pak Presiden kan, hilirisasi. Kemudian meningkatkan konsumsi jelas ya. Labornya harus punya daya beli, investasi mesti masuk dan semacamnya. Tapi yang jadi rumusan utama sebetulnya, dan ini dilakukan oleh banyak negara, yaitu hilirisasi digital. China itu bisa punya pertumbuhan ekonomi sekarang di atas 5% ya. Itu karena ekonomi digitalnya 45% dari GDP-nya. Menyumbangnya 45%. Juga Singapura. ya. Kita berapa Mas? Kita hanya 7% sekarang. Wow, 7% pun itu jauh sekali. ada aspek-aspek ekonomi digital yang dipaksakan gitu masuk dalam perhitungan 7% itu. Karena kita nggak sadar aja ya, kita pakai banyak produk digital yang uangnya larinya bukan ke dalam tapi keluar. Iklan digital ini kan larinya keluar semua, bukan ke dalam. Makanya kenapa media massa sekarang teriak-teriak gitu. Dan pendapatan iklannya menurun signifikan. ADX-nya kan declining gitu sekarang ini ya. Ya uangnya dibawa keluar semua. Anak-anak kita nih, anak saya main game. Ya kan? Hampir seminggu sekali. Dad top up. Top up-nya kemana? Top up-nya keluar Mas. Saya ngasih. Iya. Kasih zakat itu keluar. Keluar semua. Subscribe ini, subscribe itu keluar semua Mas. Jadi ekonomi digital kita ini besar potensinya. Bahkan 2030 diprediksi sampai 4.500 triliun. Wow. 2030 ini ya. Potensinya nih. Tapi dari segitu banyak yang lari ke dalam, ya sekarang ini baru 7%. Sisanya masih keluar. Nah sekarang gimana caranya? Nah beliau tuh sangat concern pada hal itu. Gimana caranya sekarang meningkatkan 7% itu menjadi mungkin 10%, 15% dan seterusnya ya. Oke, menarik sekali. Ya beliau sangat concern masalah itu. Ajak bicara tentang undang podcast tentang ekonomi digital, dia pasti datang. Wah. Tapi kalau misalnya ngomongin, saran Mas Prabu akan saya coba. Karena kalau saya akan undang Mas Gibran untuk bicara ekonomi digital di sini. Mas Gibran bicara yang lain ya, politik misalnya ya, udah bukan politisi lagi gitu. Maksudnya saat ini entitas beliau bukan lagi sebagai kader partai, bukan lagi itu gitu. Kan beliau sebagai wakil presiden ya, yang membawa narasi yang diarahkan oleh Pak Presiden. Gitu. Nah, satu hal lagi Mas Prabu, ini kayaknya ngobrol tentang Mas Gibran ini luar biasa, seru sekali. Sampai lupa minum Mas. Minum. Ini Mas, ini buat setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu kan semacam pameo bagaimana orang melihat pemimpin. Dan memang zaman berubah. Bagaimana pendapat Mas Prabu sebagai seorang pakar komunikasi politik? Apakah di era sekarang dan di era digital nanti, di era AI, rejim algoritma, ya kan? Apakah mengukur kapasitas seseorang di bidang politik itu pantas atau tidak dalam memimpin itu dari kemampuan dia berorasi ketika dia ada di panggung? Oh, sosok yang kalau di panggung itu hebat, tangtung, setiap ada acara gak disuruh pun dia naik panggung, dia naik podium. Atau
justru di era sekarang dan ke depan, justru pemimpin yang justru nggak perlu amat harus canggih berorasi, bahkan kalau perlu nggak ada orasi. Kalau sabotan ya sekedarnya aja. Nah itu kan sekarang dijadikan salah satu kelemahan atau kekurangan Mas WP ini karena tidak bisa orasi. Orang yang nggak bisa orasi ya dituduh sebagai orang yang memang ininya kosong. Gimana Mas Prabowo menjelaskan hal ini? Yang pertama, politik ini kan berevolusi gitu ya. Termasuk juga komunikasi politik ya. Masa-masa retorikal itu kan masa-masa lama ketika media massa atau teknologi media juga belum bisa mengamplifikasi secara luas. Sehingga muncullah secara organik ya kebutuhan untuk berbicara lantang. Ya. Karena belum ada media untuk mengamplifikasi, Mas. Ya. Jadi kalau dulu memang politisi itu jago ngomong, ya makanya Aristoteles kan ada ilmu retorika gitu ya, ilmu tentang berbicara. Tapi tahun 45-50-an saat televisi sudah mulai ada, ya kebutuhan atau demand pada retorika itu makin berkurang, ya, makin banyak pemimpin-pemimpin yang nggak jago retorik dan jadi pemimpin gitu. Disebutnya era naratif paradigm. Jadi era narasi. Ya, jadi pemimpin yang mampu membangun cerita. Itulah politisi, itulah pemimpin. Jadi kalau dulu tuh pemimpin tuh harus jago ngomong, ya jago bicara, ya. Di 40-50-an industrinya, eranya komunikasi massa itu yang bisa membangun cerita. Ya, karena kan ada televisi, ada radio, ya cerita, storytelling gitu. Nah sekarang ini udah beda lagi, Mas. Sekarang ini adalah algorithmic paradigm. Oh, algoritma paradigm. Ya, jadi paradigma algoritmik. Pemimpin yang paham algoritma, itulah yang lebih punya konteks dengan publik. Oleh karena itu ya, ini agak menyimpang sedikit. Kalau saya angkat topi sama Kang Deddy Mulyana, Kang Deddy Mulyadi, KDM. Ngerti banget nih sama algoritma. Kalah influencer. Sudah berteman lama dengan algoritma ternyata. Sudah berteman lama. Mungkin udah nyelam sama algoritma itu kalau beliau gitu. Benar-benar. Memang masanya sekarang masa itu, Mas. Orang nyari informasi sekarang dari mana sih? Kalau bukan dari sosial media. Sekarang ini ya. Ya dari sosial media. Sosial media bisa nyampe ke explore kita kan kalau masuk ke algoritmanya. Makanya ada banyak politisi-politisi yang posting tapi yang sukanya hanya 100, 200, nggak bunyi di mana-mana gitu. Ya, tapi ada yang bikin sesuatu engagement-nya tinggi, menjadi perdebatan, menjadi conversation ya, ngomong conversation, media mainstream juga ngambil. Kan sekarang media mainstream sudah berubah juga ya. Redaktur atau redakturnya pemberitaan kan sekarang bukan lagi redaktur ya, tapi algoritma juga. Ya, dulu ruang redaksi itu kan sakral, Mas. Kita sama-sama pernah di ruang redaksi. Ya, rapat redaksi itu kan di satu ruangan tutup pintu. Yang bisa ada di ruangan itu IP ke atas biasanya. Kita menentukan agenda apa yang mau kita mainin. Agenda setting. Wah, sakral, bersih, pure. Sekarang masuk ke ruang redaksi, yang dilihat pertama kali apa? Apa yang lagi rame di sosial media. Artinya udah nggak lagi cek Google Trend. Artinya kan udah nggak lagi sakral. Kalau kayak gitu kan berarti opini publik masuk ke ruang redaksi. Betul. Kalau dulu itu kita yang menentukan publik harus dengar apa. Sekarang redaksinya dengerin publik maunya apa. Kita yang mem-packaging. Iya. Jadi jangan juga kita sentimen sama pemimpin atau politisi yang jago mengolah algoritma. Karena secara nggak sadar, ruang redaksi pun sekarang sudah ditentukan sama algoritma. Berarti pemimpin yang hanya pintar di orasi tapi miskin pemahaman tentang algoritma bukan pilihan masa depan. Bisa dikatakan seperti itu nggak, Mas Prabu? Besar kemungkinannya seperti itu. Besar kemungkinan seperti itu. Ya karena siapa yang mau dengar, siapa yang mau merasa relate gitu dengan apa yang disampaikan ya. Nah Pak Prabowo ini jago nih. Udah retorikanya jago juga. Saya nggak tahu gimana, walaupun saya yakin mungkin bukan beliau yang pegang sosmednya. Sosmednya juga engagement-nya tinggi juga. Iya. Di TikTok juga jalan gitu, di Instagram jalan juga. Ya mau nggak mau, bayangkan sekarang Pak Prabowo nggak ada sosial medianya.
sepi banget ya republik kita ini kan gitu. Jadi mau nggak mau ya itu memang kebutuhan. Dan ini baru sekarang Mas. Ini baru media 2.0 ya, web 2.0 istilahnya. 2-3 tahun lagi udah berubah lagi nih wajahnya. Betul. Kita masuk ke 3.0 yang basisnya udah blockchain. Ya, sosial media pun sudah berubah wajahnya. Algoritma akan ditentukan sama kepercayaan dari publik kepada yang punya informasi. Bukan lagi yang pegang itu bukan lagi platformnya, tapi yang punya konten nih. Web 3.0 ini teknologinya udah beda lagi. Ya. Jadi bagaimana unpacking ini menjadi entitas media sendiri. Currency-nya adalah trust. Sekarang orang tuh sudah mengalami yang disebut dengan fatigue semantik ya. Jadi udah lelah sama informasi yang masuk gitu. Sehingga tidak mudah lagi untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Udah kecampur semua kan Mas. Lama-lama kan ini akan fatigue, akan lelah ya. dan mencari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Walaupun kecil, tidak besar, tapi bisa dipercaya, dia akan pindah ke sana. Nah itu eranya web 3.0 tuh. Ya, jadi currency-nya adalah kepercayaan, bukan lagi algoritma seperti yang sekarang kita sedang sama-sama alami gitu. Ya, mungkin ke depan 2-3 tahun lagi akan berubah juga kebutuhan komunikasi politiknya gitu. Terima kasih Mas Prabu Revolusi 2030. Sepertinya memang kita butuh pemimpin yang bisa beradaptasi secara cepat ya, smart dengan perkembangan algoritma ini. Kalau teknologi informasi di era 2000 awal sampai ke 2025 ini amazing sekali Mas. Tidak bisa kita sangka-sangka situasi sudah secepat ini. Dan dari 2025 ke 2030 ada 2029 ya, di mana itu masa-masa kita berkontestasi politik lagi. Saya tidak sedang membicarakan apakah Mas Gibran akan menjadi tokoh juga pada fase itu, tetapi setidaknya ya saat ini seorang Gibran Rakabuming Raka adalah tokoh sentral di Republik ini sebagai seorang wakil presiden yang banyak dielu-elukan, disanjung dan juga diidolakan, tetapi juga tidak sedikit juga yang membuat narasi-narasi negatif. Nah, yang ingin kita bangun adalah bagaimana menuju bonus demografi yang mungkin rasanya dari ceritanya Mas Prabu ini kita membayangkan sekitar 300 juta, anggap begitu 2030 penduduk kita, 65-70%-nya Gen Z. Kita nggak bisa bayangkan kalau pemimpinnya nggak mengerti mengelola teman-teman muda ini gitu loh. Dan mungkin di situ selain Mas Gibran mungkin banyak tokoh-tokoh muda lain yang akan muncul, tapi setidaknya seorang Gibran Rakabuming Raka sudah diasah, dirajam dengan situasi yang luar biasa seperti sekarang ini. Dan itu saya pikir sebuah poin. Terima kasih Mas Prabu. Terima kasih Bang. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, setidaknya dari diskusi kita dengan Mas Prabu Revolusi ini, kita bisa melihat dan mencermati seseorang yang sekarang katanya pelangak-pelongo, tidak punya kapasitas, ternyata punya situasi, punya cerita yang benar-benar kita nggak sangka-sangka. Saya sendiri juga dari cerita Mas Prabu kan pada saat persiapan debat cawapres itu sangat genuine sekali. Bagaimana malah Mas Gibran ini justru seorang anak muda yang jenius, cepat belajar, sosok yang cepat belajar gitu loh. Jadi dengan diskusi kita ini, setidaknya ada informasi yang berimbang yang bisa teman-teman terima. Oh, bahwa seorang Mas Gibran itu ya, ini bukan katanya, tapi orang yang berinteraksi loh yang bercerita. Orang yang pernah mendampingi lebih kurang secara intensif selama 3 bulan bersama Mas Gibran. Nah, dengan demikian bahwa kemudian ada narasi negatif terus yang dibangun tentang Mas Gibran, itu memang kebebasan demokrasi. Kita nggak usah juga baperan dengan itu. Semoga diskusi ini bermanfaat buat Anda dan terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.